Yes, alhamdulillah. Akhirnya sejarah tercipta lagi. Timnas Indonesia U23 dipastikan lolos babak 8 besar Piala Asia asalkan skenario ini terjadi. Ada beberapa skenario kelolosan Timnas U23 Indonesia ke perempat final Piala Asia. Timnas U23 Indonesia memiliki peluang lolos ke perempat final setelah mengalahkan Australia di matchday kedua. Sementara laga lainnya mempertemukan Qatar melawan Yordania, di mana tuan rumah menang dengan skor 2-1. Dengan timnas U23 Indonesia ada di posisi kedua dengan 3 poin, maka ada peluang Garuda Muda lolos ke perempat final. Adapun tiebreaker Piala Asia U23 tahun 2024 untuk menentukan kelolosan ke perempat final ialah jumlah poin, head to head, selisih gol, jumlah gol yang dicetak, adu penalti jika dua tim dengan peringkat yang sama bertemu di pertandingan terakhir, poin kedisiplinan, dan undian. Hanya ada juara dan runner-up grup yang berhak lolos ke perempat final. Qatar sudah dipastikan lolos karena sudah memiliki 6 poin yang tidak mungkin terkejar, sehingga tersisa 1 tiket yang bisa diperebutkan Timnas U23 Indonesia, Yordania, dan Australia. Skenario pertama Timnas U23 Indonesia ke perempat final. Timnas U23 Indonesia harus menang atas Yordania. Jika Timnas U23 Indonesia menang atas Yordania, dipastikan Marcelino DKK kawan akan lolos ke perempat final. Apapun hasil laga Qatar melawan Australia tidak akan berpengaruh. Skenario kedua, Timnas U23 Indonesia imbang lawan Yordania. Jika Timnas U23 Indonesia imbang melawan Yordania, maka Garuda Muda memiliki 4 poin. Timnas U23 Indonesia bisa lolos jika Qatar menang atau seri melawan Australia. Jika Australia menang, maka poin akan sama dengan Timnas U23 Indonesia 4 poin. Timnas U23 Indonesia akan lolos karena menang head to head. Pemain Timnas U23 Indonesia, Komang Teguh, sempat ditandu keluar lapangan saat pertandingan melawan Australia. Rekan Sintayong yakni Nova Arianto mengungkapkan kondisi terbaru yang didapatkan oleh Komang Teguh. Pada menit ke-83, Komang Teguh harus ditandu keluar lapangan. Ini setelah Komang Teguh mendapatkan benturan dari salah satu pemain Australia. Ia pun digantikan oleh Iksanul Zikrak. Dalam tayangan ulang, terlihat juga Komang Teguh kesakitan. Nova Arianto mengabarkan bahwa saat ini kondisi Komang Teguh baik-baik saja. Sejauh ini tidak ada masalah serius yang dirasakan oleh Komang Teguh. Kondisinya baik kok, kata Nova Arianto. Nova Arianto kurang tahu apa yang menjadi penyebab Komang Teguh kesakitan. Rencananya tim medis Timnas Indonesia akan memberikan perawatan intensif kepadanya. Akan diobservasi dengan tim medis, kata asisten pelatih Timnas U23 Indonesia itu. Pemain Timnas Indonesia, Jay Itzes, ternyata tidak memilih Marcelino Ferdinand sebagai pemain masa depan Timnas Indonesia. Jay Itzes pun akhirnya bermain dengan pemain lokal dan pemain abroad Timnas Indonesia lainnya. Persaingan di dalam tim pun ternyata dirasakan oleh pemain Venezia ini. Namun di antara para pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam, ternyata Jay Itzes memilih pemain lokal dari Liga 1 sebagai pemain masa depan Timnas Indonesia. Adalah Rizky Ridho yang menjadi pilihan Jay Itzes sebagai pemain yang memiliki potensi besar untuk Timnas Indonesia. Dari kualitas yang saya lihat di semua pemain Timnas, saya pikir Rizky Ridho sebagai pemain belakang yang sangat bagus, kata Jay Itzes dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Meski di usianya yang belum genap 23 tahun, Jay Itzes mengaku tak mudah bagi pemain muda untuk mengemban jabatan sebagai kapten Timnas Indonesia. Dia seorang pemimpin dan juga pemain belakang, jadi saya menikmati bermain bersama dia dari 2 pertandingan ataupun ketika latihan, kata Jay Itzes.
Jay Itzes melihat sosok Rizky Ridho sebagai pemain yang tidak hanya kuat dalam pertahanan, tapi juga berani untuk bermain. Dia kuat dalam bertahan, tapi dia berani juga untuk bermain. Jadi itu sangat bagus untuk dilihat dan ada beberapa pemain lagi yang juga bagus, kata Jay Itzes.